Selamat siang. Hari ini kita akan belajar ya tentang satu penyakit yang disebut dengan gagal ginjal akut ya, atau bahasa Inggrisnya acute kidney injury ya. Nah, dari definisi yang disebut dengan suatu acute kidney injury itu adalah gangguan filtrasi daripada ginjal. Jadi penyaringannya terganggu dan juga disertai dengan gangguan fungsi ekskresinya yang bisa berlangsung dari beberapa hari sampai dengan beberapa minggu, sehingga menyebabkan retensi atau tidak bisa terbuangnya zat-zat sampah berupa nitrogen dan zat-zat sisa lainnya yang seharusnya itu dibuang oleh ginjal. Acute kidney injury ini sendiri bukan merupakan penyakit tunggal ya, dia merupakan gabungan dari beberapa kelompok kondisi penyakit yang memiliki gambaran diagnostik yang sama ya, yaitu terjadinya peningkatan kadar kreatinin di dalam serum ya. Ya, jadi ditandai dengan suatu peningkatan kadar kreatinin di dalam konsentrasi kreatinin di dalam serum darah kita, dan sering juga disertai dengan penurunan daripada volume urin. Jadi dia bisa berdiri sendiri ya, apakah hanya kreatinin yang meningkat atau hanya penurunan daripada produksi urin ya. Nah, acute kidney injury ini merupakan diagnosa klinis ya, jadi bukan berdasarkan struktur, bukan berdasarkan kelainan di dalam ginjal itu sendiri ya. Jadi pasien-pasien bisa mengalami AKI dengan atau tanpa kerusakan secara langsung pada parenkim ginjal. AKI juga keparahannya itu bisa mulai dari tidak ada gejala dan hanya dijumpai perubahan parameter laboratorium yang bersifat sementara, yaitu penurunan GFR, sampai terjadinya gangguan regulasi volume darah, dan disertai juga bisa dengan gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa di dalam plasma ya. Jadi mulai dari tanpa gejala sampai dia bisa mengalami gangguan seperti gangguan volume darah dan juga elektrolit dan asam basa. Secara epidemiologi, AKI itu merupakan komplikasi, itu disebabkan komplikasi dari 5-7% ya, dari rawat jalan emergensi di rumah sakit, dan sampai dengan 30% pada pasien-pasien yang dirawat inap di ruangan intensif. Insidensi AKI sampai saat ini dikatakan meningkat ya 4 kali lipat di Amerika Serikat sejak tahun 1988, dan diestimasi insidensinya setiap tahun itu bisa 500 sampai 100 ribu, 500 per 100 ribu populasi, dan angka ini ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan insidensi stroke ya. AKI juga berhubungan ya dengan peningkatan risiko kematian ya pada individu-individu yang dirawat inap, khususnya yang dirawat inap di ICU, dengan angka kematiannya bisa mencapai 50%. AKI sendiri juga meningkatkan risiko terjadinya atau perburukan penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease, dan pasien-pasien yang bertahan hidup dari suatu episode AKI yang memerlukan dialisa atau cuci darah itu dikatakan risikonya meningkat, nantinya dia bisa mengalami penyakit ginjal tahap akhir yang akhirnya dia bergantung kepada dialisis. Nah, AKI itu sendiri bisa didapat di rumah sakit atau didapat di luar rumah sakit terjadinya. Beberapa penyebab yang umum di community acquired ini yaitu bila seseorang terjadi kekurangan cairan, gagal jantung, kemudian efek samping obat-obatan, kemudian dari obstruksi atau sumbatan di saluran kemih, ataupun oleh karena keganasan.
Dan penyebab paling sering dari AKI yang didapat di rumah sakit itu biasanya sepsis ya. Kemudian pasiennya yang menjalani prosedur pembedahan mayor, kemudian penyakit-penyakit kritis termasuk gagal ginjal, gagal liver, dan juga pemberian obat-obat yang bersifat nefrotoksik ya. Nah, kita lihat AKI di negara berkembang ya. Jadi dikatakan AKI ini juga merupakan komplikasi medis yang besar ya di negara-negara berkembang, di mana secara epidemiologi dia agak berbeda dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju ya. Oleh karena perbedaan demografi, ekonomi, lingkungan, dan juga penyakit-penyakit komorbid yang berbeda-beda pula ya. Jadi banyak etiologi daripada AKI itu sangat khas, tergantung kepada daerah mana, di daerah mana dia ya. Contohnya ini ada AKI akibat terkena sengatan ya, bisa ular, bisa laba-laba, ulat bulu, dan juga lebah ya. Bisa juga karena infeksi, misalnya malaria dan leptospirosis. Nah, ini kan infeksi-infeksi yang banyak di daerah-daerah yang negara yang sedang berkembang. Atau terjadi trauma, tertimpa benda berat sehingga terjadi patah di tulang dan terjadi rhabdomyolysis ya, atau ototnya itu mengalami lisis, rusak, hancur oleh karena terkena gempa bumi. Nah, secara etiologi dan patofisiologinya kita bisa melihat ya, ada beberapa penyebab daripada AKI ini ya. Mulai dari pre-renal azotemia, kemudian ada AKI intrinsik, kemudian ada AKI yang berhubungan dengan sepsis, kemudian ada AKI yang berhubungan dengan iskemia, kemudian ada AKI yang berhubungan dengan zat-zat nefrotoksin, kemudian ada AKI yang post renal ya, jadi penyebabnya setelah aliran di luar daripada ginjalnya ya. Nah, nanti kita lihat juga klasifikasi dari beberapa penyebab-penyebab utama acute kidney injury ya. Ya, kita lihat yang pertama ya, penyebab daripada AKI pre-renal azotemia ya. Kita lihat kata azotemia berasal dari kata azo artinya nitrogen, dan emia artinya berada dalam darah. Jadi terdapat zat-zat yang mengandung nitrogen yang di dalam darah ya, oleh karena ginjalnya tidak bisa membuang zat-zat tersebut ya. Ini merupakan bentuk paling sering daripada AKI ya. Jadi AKI itu sendiri merupakan peningkatan konsentrasi kreatinin dalam serum ataupun konsentrasi blood urea nitrogen ya, zat-zat urea dan nitrogen di dalam darah, di mana hal ini disebabkan oleh penurunan ya, inadequate renal plasma flow ya. Jadi aliran darah ginjalnya itu tidak cukup ya, dan darah ginjalnya tidak cukup. Dan juga terjadinya ketidakmampuan untuk mempertahankan tekanan hidrostatik di dalam glomerulusnya ya, untuk bisa mempertahankan laju filtrasi daripada glomerulus ya. Dan hal ini perlu diingat, tidak dijumpai adanya kerusakan pada parenkim ginjal. Dan kalau aliran darah ke parenkim ginjalnya itu
dan tekanan intraglomerularnya itu kemudian kita bisa perbaiki, maka ginjalnya akan bisa kembali berfungsi secara normal. Prerenal azotemia ini bisa munculnya bersamaan dengan penyakit-penyakit aki intrinsik. Ya, jadi memang di ginjalnya sendiri itu ada kerusakan yang langsung merusak parenkim daripada ginjalnya. Jadi prerenal azotemia tadi hanya karena kekurangan volume dan kekurangan tekanan intraglomerulus, tapi kebetulan juga ternyata di dalam ginjalnya sendiri, di parenkim ginjalnya sendiri itu sudah mulai mengalami proses kerusakan ya. Nah, kalau prerenal azotemia ini berlangsung secara terus-menerus, ini akan bisa menyebabkan trauma pada parenkim ginjal oleh karena iskemia ya, kurangnya aliran darah. Nah, trauma yang disebabkan oleh kurangnya aliran darah terhadap parenkim ginjal dan akhirnya parenkim ginjal mengalami kerusakan, itulah yang disebut dengan acute tubular necrosis. Nah, kita lihat bagian ini ya. Jadi kita mau melihat mekanisme autoregulasi. Jadi mekanisme pengaturan kecepatan penyaringan di glomerulus ya, dalam kondisi tekanan perfusi yang menurun. Jadi aliran darahnya yang rendah dan kemudian menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulusnya, dan ini disebabkan oleh obat-obatan. Nah, ini yang normal. Jadi dalam keadaan normal, kita lihat di sebelah kiri atas, aliran darah untuk menuju ke glomerulus itu melewati arteriol aferen ya. Nah, di sini ada resistensi arteriolar. Jadi dia bisa mengecil, bisa vasodilatasi, bisa vasokonstriksi. Lalu aliran darah yang masuk ke dalam ruangan glomerulus, kemudian di situ pembuluh darahnya membentuk seperti ini ya, kemudian keluar dari glomerulus melewati arteriol eferen ya. Nah, kalau terjadi penurunan perfusi pada glomerulus, maka yaitu misalnya terjadi pada kondisi hipovolume ya, jadi aliran darahnya berkurang, maka di sini ada zat-zat prostaglandin yang bersifat vasodilator yang akan dilepaskan di dalam ginjal sehingga dia akan memvasodilatasi arteriol aferen. Supaya apa? Supaya lebih banyak darah bisa masuk ke dalam glomerulus, dan pada waktu yang bersamaan ditingkatkan juga ekskresi daripada angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini akan menyebabkan vasokonstriksi ya, vasokonstriksi pada arteriol eferen sehingga darahnya banyak bisa masuk kemudian ditahan supaya jangan keluar. Maka di sini akan terjadi peningkatan tekanan di dalam glomerulusnya. Dengan terjadinya peningkatan dalam glomerulus, maka diharapkan tekanan filtrasinya akan kembali bisa dinormalkan ya. Nah, tapi kalau pasiennya contohnya mengkonsumsi NSAID, jadi non-steroid anti-inflammatory, maka NSAID itu kan kerjanya menghambat pembentukan prostaglandin. Maka prostaglandin yang seharusnya dibentuk dalam keadaan hipoperfusi tidak bisa terbentuk, sehingga darahnya ketika terjadi penurunan perfusi tidak bisa ditingkatkan untuk bisa masuk ke dalam glomerulusnya ya. Dan ketika terjadi hipoperfusi itu tadi responnya adalah peningkatan angiotensin 2, maka di arteriol eferennya juga mengalami vasokonstriksi. Tapi hal ini gagal untuk membuat tekanan filtrasi glomerulusnya mencapai normal. Jadi low GFR dia ya. Nah, kalau pasiennya mengkonsumsi ACE inhibitor ataupun angiotensin receptor blocker, maka
prostaglandin tetap bisa dibentuk ya, jadi terjadi vasodilatasi di arteriol aferen, tetapi angiotensin 2-nya jadi sedikit. Akibatnya apa? Di arteriol eferennya itu akan tetap dia dalam keadaan dilatasi, tidak bisa mengalami vasokonstriksi, sehingga tekanan di dalam intraglomerulusnya tidak bisa tercapai juga menjadi normal, jadi low GFR ya. Oke, jadi bisa kita membayangkan pasien kalau kita berikan NSAID, lalu kita berikan juga ARB atau ACE inhibitor, kalau tubuhnya aliran darah ke ginjalnya itu mengalami hipoperfusi, maka kemungkinan besar GFR-nya tidak akan bisa di maintenance ya. Jadi dia akan terjadi penurunan GFR. Dan dampaknya nanti akan menyebabkan kondisi prerenal azotemia. Jadi GFR yang normal ini dipertahankan sebagian oleh perubahan aliran darah ke ginjal dan juga resistensi relatif dari arteriol aferen dan eferen, yang nantinya ini akan menentukan kecepatan aliran darah di dalam glomerulus dan juga tekanan hidrolik pada transkapiler di dalam glomerulus. Nah, inilah nanti akan menimbulkan seberapa banyak laju filtrasi yang bisa berlangsung di dalam glomerulus. Jadi tujuan dari perubahan fisiologis ini adalah untuk mencegah supaya GFR itu jangan sampai terlalu turun ya. Glomerular filtration rate-nya nggak boleh terlalu turun. Kalau dia terlalu turun, tadi saya katakan itu tidak akan bisa membuat proses filtrasi berlangsung. Kalau filtrasinya tidak bisa berlangsung, berarti ekskresi juga tidak akan bisa berlangsung oleh ginjal. Nanti akan terjadi peningkatan zat-zat urea nitrogen, ya, kreatinin meningkat, dan nanti terjadi ketidakseimbangan konsentrasi elektrolit maupun asam basa di dalam darah, ya. Jadi kita lihat sini kompensatornya ya. Perlu diingat bahwa aliran darah ke ginjal itu sendiri itu memerlukan 20% dari seluruh cardiac output. Jadi berapa yang dipompa oleh jantung, 20% itu hanya itu yang dibutuhkan oleh ginjal. Jadi bisa kita pikirkan kalau terjadi gagal jantung, maka 20% dari yang sedikit. Nah, berarti aliran darahnya tambah sedikit di dalam ginjalnya. Nah, tadi kita lihat gambar bagan ini dalam berupa kalimat, maka kita katakan bahwa untuk bisa mempertahankan tekanan atau laju filtrasi glomerulus, maka diperlukan yang pertama vasokonstriksi daripada eferen arteriol yang disertai dengan reabsorpsi garam dan air, sehingga volume intravaskularnya akan bisa meningkat dan ujungnya akan meningkatkan nanti tekanan intraglomerulus ya. Ada beberapa mediator yang berperan dalam hal maintenance, dalam hal homeostatik tekanan glomerular filtration rate ini, yaitu kita sebut dia angiotensin 2, kemudian norepinefrin dan juga vasopressin ya. Nah, kalau kita lihat di sini norepinefrin ini banyak dipengaruhi ya tentunya dengan kondisi stres seseorang. Jadi kalau seseorang yang sudah ada sakit kelainan-kelainan di jantung, di ginjalnya, lalu kemudian dia stres, maka norepinefrin meningkat, nanti arteriol eferennya terlalu mengalami konstriksi, akibatnya tekanan di dalam glomerulusnya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi tekanannya, nanti dia lama-lama bisa merusak membran
glomerulus, ya, mengalami sklerosis, ya. Nah, angiotensin 2 ini juga akan menyebabkan vasokonstriksi pada eferen renal sehingga filtrasi glomerulusnya dapat dipertahankan sekalipun mungkin kondisinya terjadi penurunan aliran darah ke ginjal, ya, yaitu dengan mempertahankan tekanan hidrostatik, ya, di dalam kapiler glomerulus untuk bisa mencapai normal. Lalu ada refleks miogenik, ya, refleks otot di pembuluh darah pada arteriol aferen, ya, di mana dia akan mengalami dilatasi, ya, pada arteriol aferen bila terjadi penurunan tekanan perfusi. Tujuannya untuk mempertahankan jumlah darah yang masuk ke dalam glomerulus atau mempertahankan perfusi glomerulus. Lalu ada biosintesa di dalam renal sendiri, itu bisa memproduksi vasodilator, yaitu golongan prostaglandin. Kita sebut dia prostasiklin dan prostaglandin E2. Bisa dia membentuk kallikrein dan kinin, dan juga kemungkinan besar dia bisa meningkatkan kadar nitric oxide, yang mana hal ini akan diproduksi bila terjadi penurunan perfusi pada ginjal, sehingga nantinya arteriol aferennya akan mengalami dilatasi sehingga lebih banyak darah yang bisa masuk ke dalam glomerulus, maka tekanan hidrostatik intra kapiler glomerulus akan meningkat sehingga laju filtrasinya akan dipertahankan normal. Atau regulasi ini juga dibantu oleh adanya umpan balik dari tubuloglomerular, ya. Jadi tubulus, antara glomerulus dan tubulus ada hubungan feedback, yaitu bila terjadi penurunan kadar zat terlarut, ya, yang mencapai tubulus distal. Nah, di tubulus distal ada sel-sel khusus yang namanya makula densa. Nah, ini makula densa ini sifatnya itu sensitif, ya, terhadap tekanan aliran hasil filtrasi glomerulus di tubulus distal, dan juga ini nanti akan mengirimkan sinyal ke arteriol aferen, ya, supaya apa? Supaya dia nanti akan mempertahankan perfusi glomerulus, dan mekanisme ini yaitu melalui produksi dari nitric oxide. Pada orang dewasa yang sehat, maka autoregulasi ginjal ini biasanya akan gagal bila tekanan darahnya turun di bawah 80 sistolik mm Hg, ya. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan supaya respon autoregulatory ini menjadi baik sehingga tidak meningkatkan resiko azotemia prerenal. Nah, perlu diketahui bahwa aterosklerosis, ya, yang mana kemudian adanya hipertensi jangka panjang yang tidak terkontrol dan umurnya semakin tua, ini akan menyebabkan hyalinosis, ya, dan hiperplasia pada myointimal. Jadi dinding arteriol aferen tadi itu jadi kaku, ya, dan sedikit menyempit, ya, sehingga kapasitasnya, kemampuannya untuk bisa mengalami vasodilatasi menjadi berkurang. Dalam kondisi chronic kidney disease pada CKD, penurunan massa ginjal yang cukup banyak ini akan menyebabkan aferen renal, ya, pembuluh darah aferen akan mengalami vasodilatasi secara maksimal, sehingga ini akan bisa memaksimalkan GFR-nya. Obat-obat dapat mempengaruhi perubahan untuk mengkompensasi
untuk mempertahankan GFR ya. Contohnya tadi NSAID itu akan menghambat pembentukan prostaglandin di ginjal sehingga akan menghambat vasodilatasi aferen ya, arterial aferen. Kemudian tadi ACE inhibitor dan ARB ini juga akan membatasi vasokonstriksi pada eferen ginjal ya. Sehingga pada pasien-pasien dengan stenosis arteri renalis bilateral, jadi kiri kanan arteri ke ginjalnya itu menyempit ya, ataupun yang unilateral ya, tapi pada kasus ginjalnya hanya sebelah yang berfungsi, maka diperlukan vasokonstriksi pada eferen ya untuk bisa mempertahankan GFR oleh karena bila terjadi perfusi ginjal yang rendah. Jadi hati-hati pemberian ARB, ACE inhibitor itu pada kondisi-kondisi arteri renal stenosis, karena dia sudah memang mengalami penyempitan ya, stenosis, maka nantinya ini kalau kita berikan blocking, maka dia tidak akan bisa lagi mengalami stenosis. Ya, jadi kalau kita berikan dia ACE inhibitor dan ARB, ini akan bisa membatasi vasokonstriksi pada menghambat vasokonstriksi pada eferen arterial eferen renal ya. Khususnya ini harus jadi perhatian pada pasien-pasien dengan penyakit renal arteri stenosis bilateral tadi ya, dan juga pada yang ginjalnya cuma sebelah tetapi juga mengalami arteri stenosis arteri renalisnya. Jadi penggunaan secara bersamaan NSAID dan ACE inhibitor ataupun ARB itu akan menyebabkan resiko yang sangat tinggi sehingga pasiennya bisa mengalami prerenal azotemia untuk keadaan-keadaan ya di mana khususnya yang memang mengalami arteri stenosis arteri renalisnya ya. Tapi perlu juga kita pertimbangkan tentunya ya, kalau dia pemberiannya kronis ACE inhibitor dan ARB, maka kita harus berhati-hati untuk pemberian kombinasi dengan NSAID ya. Nah, kemudian ada kita sebut dia hepatorenal syndrome, yaitu suatu kondisi azotemia yang prerenal di mana total body volumenya itu berlebihan ya pada pasien-pasien yang dengan kelainan lever yang lanjut, yaitu terjadi vasodilatasi pada arteri splangnik ya. Jadi sirkulasi splangniknya mengalami vasodilatasi, penumpukan volume darah di sana, sehingga kemudian akan menurunkan resistensi vaskular sistemik, karena di dalam splangniknya di aliran darahnya, tetapi di tempat lain darahnya sedikit. Ini akan mengakibatkan aktivasi respon vasokonstriktor, sama halnya dengan satu kondisi yang hipovolemia. Jadi di splangniknya banyak darah, tetapi yang mengalir ke ginjalnya akan menurun. Itu yang menyebabkan dia prerenal azotemia ya. AKI merupakan komplikasi umum pada kondisi ini dan bisa dipicu oleh kekurangan cairan ya, dan bila terjadi bakterial peritonitis yang spontaneus, jadi peritoneumnya mengalami infeksi bakteri. Nah, prognosis yang buruk bisa dilihat pada kasus dengan hepatorenal syndrome tipe 1, yaitu di mana AKI didefinisikan sebagai peningkatan kreatinin serum 2 kali lipat atau lebih dari 2,5 mg dalam 2 minggu tanpa ada penyebab lainnya ya, contohnya shock dan obat-obat nefrotoksik, dan kondisi ginjal tetap memburuk sekalipun kita sudah memberikan cairan yang cukup dan menahan atau tidak menggunakan diuretik. Untuk hepatorenal syndrome tipe 2 ini merupakan bentuk yang tidak terlalu berat
ini biasanya disebabkan oleh asites yang refraktor ya. Jadi cairannya berkumpul di peritoneum. Jadi hepatorenal syndrome itu sama dengan satu prerenal azotemia yang tidak akan mengalami perbaikan ya, sering pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan intrinsik di ginjal ya. Jadi AKI oleh karena gangguan kerusakan parenkim di ginjal, kecuali kita melakukan prosedur yang definitif untuk memperbaiki hemodinamik seperti pemasangan portosistemic shunt ya, ataupun transplantasi pada hati itu dilakukan. Nah, kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu AKI intrinsik ya. Penyebab yang paling sering adalah sepsis, kemudian iskemia, dan juga nefrotoksin. Bisa endogenus, bisa juga eksogenus. Nanti kita lihat gambarnya. Pada banyak kasus prerenal azotemia itu bisa akhirnya menyebabkan kerusakan pada tubulus ya. Walaupun secara klasik dinamakan acute tubular necrosis, tetapi ternyata melalui biopsi pada manusia dengan nekrosis tubular itu sering sekali kita tidak bisa buktikan ya pada kasus sepsis maupun iskemia ya. Malahan proses-proses seperti inflamasi, apoptosis, dan juga perubahan perfusi yang regional ini merupakan penyebab yang penting ya secara patofisiologinya. Jadi bukan karena prerenalnya ya, bukan karena penurunan perfusinya terjadi acute tubular necrosis, melainkan proses inflamasinya, ada apoptosisnya, dan juga perubahan perfusi secara regional. Itu yang penting secara patofisiologi menyebabkan kelainan atau kerusakan intrinsik pada ginjal. Acute tubular necrosis ini juga sering ATN ini juga sering didiagnosa secara klinikal ya, tanpa konfirmasi biopsi, khususnya pada pasien-pasien sepsis ya. Karena apa? Banyak faktor-faktor penting yang bisa menyebabkan kerusakan pada tubulus itu, termasuk interstitial nefritis yang disebabkan obat maupun kompleks imun yang terjadi dan menyebabkan glomerulonefritis. Jadi hal ini dan penyebab lain daripada AKI intrinsik itu harus itu kita pertimbangkan lebih jarang ya. Yang penting kita mengerti bahwa pada AKI intrinsik yang rusak itu adalah parenkim ginjalnya. Bisa di glomerulusnya, bisa di tubulointerstisialnya, dan bisa di pembuluh darah ginjalnya ya. Nah, ini kita lihat gambarnya penyebab-penyebab utama dari AKI intrinsik. Ya, kita lihat yang pertama, pembuluh darah yang kecil ya. Ini banyak pembuluh darah di ginjal kita, itu kalau rusak itu bisa menyebabkan intrinsik AKI. Contohnya glomerulonefritis, berarti pembuluh darah glomerulus, vaskulitis, seluruh pembuluh darahnya. Bisa karena TTP, HUS, bisa karena DIC, bisa ateroemboli, bisa karena hipertensi yang malignan, bisa karena inhibitor kalsineurin, bisa karena sepsis. Ya. Kemudian kerusakan pada tubulus. Ini bisa oleh karena adanya toksin ya. Bisa endogen, contohnya toksin oleh karena rhabdomyolisis dan juga karena hemolisis. Kemudian yang eksogen dari luar bisa karena zat kontras, obat cisplatin, gentamisin, dan juga bisa iskemik acute tubular necrosis. Itu yang tadi kasus prerenal azotemia dan berlanjut terlalu lama akhirnya jadi nekrosis tubulusnya. Bisa karena sepsis. Bisa kerusakan di intratubulusnya ya, bisa karena endogen, karena ada protein-protein myeloma,
kemudian ada asam urat karena tumor lisis sindrom, ya. Kemudian dari luar bisa karena asiklovir dan metotrexat, ini akan merusak intratubulus ginjal. Kerusakan pada pembuluh darah besar, contohnya bila terjadi embolus pada arteri renalis, jadi nggak ada masuk aliran darah, bisa karena dissection, terkoyak, bisa karena vaskulitis, bisa karena trombosis vena renalis, bisa juga karena sindrom abdomen kompartemen, ya. Kemudian kerusakan pada interstisial ginjal, ini bisa karena alergi, kemudian bisa karena infeksi, bisa karena infiltrasi oleh limfoma dan leukemia, bisa karena proses peradangan, contoh pada Sjogren's, tubulointerstitial nephritis uveitis, dan sepsis. Ya, ya. Jadi tadi ini adalah penyebabnya, ya. Oke, tadi ada PPI, ya. Alergi obat, ya. Alergi obat ini karena termasuk PPI, ya, omeprazol, lansoprazol, NSAID, rifampin, dan lain-lain. Ini reaksi alerginya bisa merusak interstisial ginjal.